temuan yang kedua, penerapan eksepsi kompetensi relatif. Kasus posisinya, penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah ke Pengadilan Agama A yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Penggugat berada di kota A karena dahulu perceraian penggugat dan tergugat dilakukan di Pengadilan Agama A. Sementara tergugat dan objek sengketa tidak bergerak berada di wilayah Pengadilan Agama B. Dalam jawabannya, tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Agama A tidak berwenang mengadili perkara akuo karena tergugat berada di Pengadilan Agama B, bertempat tinggal di B dengan objek yang digugat juga berada di Pengadilan Agama B. Sehingga Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama B. Dalam replik dan duplik, penggugat dan tergugat masing-masing tetap pada jawabannya. Nah, ini sikap yuridis faksi. Pengadilan Agama menolak eksepsi tergugat dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama A berwenang. Pertimbangannya karena dulu perceraian penggugat dan tergugat dilakukan di Pengadilan Agama A. Pada tingkat banding, Pengadilan Agama menguatkan putusan yuridis faksi tingkat pertama. Permasalahannya, ini permasalahan yang pertama sudah kita bahas ya, dalam hal ada kompetensi absolut. Yang kedua, dalam memeriksa eksepsi tersebut, siapa yang lebih dulu dibebani untuk melakukan pembuktian? Penggugat kah atau tergugat? Atau tergugat yang mendalilkan eksepsi? Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan Bapak Ibu yang akan menjawab permasalahan yang kedua ini. PA Semenep, silakan. Melihat kasus seperti ini, hakim melakukan pemeriksaan insidentil untuk memeriksa eksepsi terlebih dahulu, dan yang diwajibkan membuktikan adalah pihak tergugat yang mengajukan eksepsi. Yang mengajukan eksepsi, jadi tergugat yang membuktikan ya. Terima kasih. Baik, berikutnya PA Jakarta Utara. Baik, saya dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, Dorando Sohel, Sarjana Hukum. Dalam hal ini saya sependapat dengan pendapat yang dua, di mana yang mengajukan bukti adalah pihak yang mengajukan eksepsi. Karena dia yang mengajukan eksepsi, Pak. Oh, dia dan yang kemudian objek ya. Dan tempat tinggal, nah mungkinlah yang penggugat membuktikan tempat tinggal dia, tempat tinggal tergugat atau objek di tempat tergugat. Ya. Ya, oke. PA Taat Tambua, kita coba. Kalau yang kami bukan pembuktian itu dilakukan kepada tergugat. Tergugat. Oke, pada PA Pare-Pare. Halo, tes. Ya, bagus. Terkait dengan pembebanan pembuktian dalam eksepsi, itu dibebankan kepada pengaju eksepsi, yaitu tergugat. Siapa yang mendalilkan, dia wajib untuk membuktikan terlebih dahulu. Baik, silakan PA Magetan. Sugeng Hakim Pengadilan Agama Magetan menjawab, menanggapi, di mana mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Tadi soalnya atau permasalahannya itu harta bersama itu ada di B, sedangkan pengaju perkara ada di PA. Oleh karena itu saya berpendapat bahwasanya yang wajib atau yang perlu membuktikan adalah di pengaju perkara. Apa benar hartanya itu ada di B, kan cukup begitu. Kalau benar berarti Pengadilan A tidak berwenang. Apa yang dibuktikan? Tergugat tidak membuktikan, Pak. Cukup pengaju perkara itu memberikan pertanyaan apakah benar hartanya ada di B semua. Kalau pengaju perkara menyatakan iya, ya sudah. Pengadilan A maksudnya tidak berwenang. Berbeda dengan yang sebelumnya, menurut PA Magetan yang dibebani adalah pihak penggugat. Namun yang dibuktikan penggugat dalilnya tergugat. Nah, ini yang berbeda. Baik, silakan PA Sukadana. Dari kami yang berhak yang berkewajiban untuk membuktikan dalil atas eksepsi tersebut adalah penggugat. Mendalilkan bahwa benda itu berada di badan kompetensi. Penggugat dibebani apa, Bu? Tergugat membantah apa yang dibantah, mengatakan bahwa yang berhak adalah pengadilan B, di mana menurut tergugat yang berwenang adalah di mana objek yang barang bergerak itu berada. Menurut Ibu yang dibebani dulu siapa? Penggugat atau tergugat? Penggugat membuktikan apa? Membuktikan bahwa objek sengketa itu berada di kompetensi relatif Pengadilan Agama A. Baik, itu dua kubu yang mulia. Kami mohon penjelasan dari Yang Mulia tentang pembebanan bukti ini terhadap eksepsi. Terima kasih rekan-rekan sekalian jawabannya. Jadi dari kasus
di kasasi itu rata-rata yang diberi beban lebih dulu oleh pengadilan agama itu tergugat. Yang diberi beban pertama itu adalah tergugat. Padahal kalau kita perhatikan pasal 163, barang siapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan. Barang siapa yang membantah harus membuktikan. Dari pasal 163 itu yang diberi beban pembuktian lebih dulu ya penggugat. Karena penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini diajukan di pengadilan agama A, pengadilan agama punya kewenangan. Nah, si penggugat harus membuktikan bahwa gugatan itu diajukan di pengadilan agama A benar. Tapi sayangnya kasus ini yang dibuktikan perceraiannya, bahwa dulu perceraiannya dilakukan di pengadilan agama A. Oleh karena itu harta bersamanya juga menjadi wewenang pengadilan agama A. Nah, sedangkan tergugat membuktikan dalil bantahannya. Siapa sih yang lebih dulu mendalilkan ini, penggugat atau tergugat? Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa objek itu diajukan di pengadilan agama A dengan alasan tertentu, tergugatnya membantah. Jadi jawaban tergugat untuk membantah itu bukan dalil mendadak. Umpamanya kalau tergugatnya dibukti, penggugatnya bisa membuktikan tergugatnya itu punya KTP di A. Nah, tetapi ternyata ia tidak bisa membuktikan, dia hanya bisa membuktikan akte cerai karena ini akte cerainya dikeluarkan oleh pengadilan agama A. Karena itu pengadilan agama A, kesimpulannya PA punya kewenangan. Dan maaf ini, kasus ini terjadi di pengadilan agama Jakarta Utara. Cerainya memang di Jakarta Utara. Tapi setelah cerai, tergugat itu bertempat tinggal dan KTP-nya di Tangerang. Nah, harta bersamanya di Tangerang, di Ciputat. Diajukanlah gugatan di pengadilan agama A dengan alasan cerainya dilakukan di pengadilan agama A. Nah, tergugat bisa membuktikan bahwa dia itu orang Ciputat. Dan objeknya juga SHM-nya berada di Ciputat. Maka di tingkat banding itu dikuatkan, di tingkat kasasi dibatalkan, dikabulkan eksepsinya, kemudian di NU. Nah kalau seperti ini kan kasihan kita itu ya, sudah sampai kasasi, kemudian di NU. Pasal 163, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, yang artinya siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Penggugat mendalilkan apa? Penggugatlah yang harus membuktikan dulu. Kalau tergugat sudah bisa membuktikan atau tidak bisa membuktikan, maka barulah pindah kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Dia tidak ada di situ tapi berada di kota B. Itu wajibannya tergugat untuk membuktikan, bukan langsung kepada tergugat. Kalau langsung kepada tergugat, kita kan tidak adil itu namanya. Dalam hal ada eksepsi kompetensi seperti tersebut di atas, maka beban pembuktian awal tetap berpedoman kepada pasal 163 HIR. Dalam perkara eksepsi seperti kasus tersebut, pembuktian awal tetap dibebankan kepada penggugat. Keempat, penggugat harus membuktikan bahwa gugatan diajukan di pengadilan agama itu adalah tepat beralasan. Kelima, sedangkan tergugat harus membuktikan bantahannya bahwa pengadilan agama A tidak berwenang dan objek berada di wilayah hukum pengadilan agama B. Yang mulia, kita sudah dapat poin-poin penting dari Yang Mulia tentang masalah yang kedua ini, bahwa kita tetap mengacu kepada pasal 163, dibebani terlebih dulu penggugat membuktikan bahwa pengadilan agama tempat dia mengajukan itu lebih tepat, kemudian tergugat membuktikan dalil bantahannya bahwa pengadilan agama tersebut tidak berwenang dan membuktikan dalil-dalil kata tentang keberadaan objek memang betul berada di pengadilan agama yang tergugat.